Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Dari semua ajaran Papa yang Bapak ajarin aku, penyesalan terbesar di hidup Papa. Sekuat apa ya seorang Adri Subono dari air mata darah tapi nggak mau berhenti. Kerugian-kerugian yang jumlahnya nggak main-main. Gitu. Value apa sih, Om Adi, yang ingin disampaikan seorang promotor melalui festivalnya? Banyak sekali promotor-promotor sehingga terjadilah perang harga. Kalau dulu kan saya sendiri gitu lah. Jadi saya bisa kontrol harga. Keamanan di Indonesia gimana? Anda menjamin nggak? Boleh nggak saya bawa senjata? Di mana saya bisa menemukan frekuensi di mana Tante Ainun ibu itu ada di sana. Kalau saya bisa menemukan frekuensi itu, mungkin saya bisa berhubungan dengan beliau. Saya dikasihkan kesempatan hidup. Bom Meret itu terjadi sekitar 30 meter dari kamar saya. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dimanapun Anda berada. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah hadir di studio kali ini. Mahasiswa dari Jakarta, terima kasih teman-teman. Dan selain Anda pemirsa yang istimewa dan juga para penonton yang luar biasa, bintang tamu malam hari ini juga sangat spesial. Ia adalah sosok legend di dunia konser musik dan ia seorang promotor musik Indonesia yang pertama kali berhasil membawa musisi-musisi papan atas dunia untuk konser di Indonesia di era tahun 90-an hingga 2000-an. Nah, kita mau ulik-ulik cerita master konser legenda satu ini. Namun kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Adri Subono lahir pada tanggal 11 Januari 1954 adalah pendiri Java Musikindo, sebuah perusahaan promotor musik ternama di Indonesia era 90 hingga 2000-an. Selama bertahun-tahun, Adri telah mendatangkan berbagai musisi terkenal dari mancanegara untuk tampil di konser-konser yang diselenggarakan di Indonesia melalui Java Musikindo. Banyak bintang papan atas dunia seperti Mariah Carey, Maroon 5 hingga Shah Rukh Khan berhasil ia datangkan ke Indonesia. Adri Subono adalah keponakan dari Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ia menikah dengan Krisya Subono pada tahun 1978 dan memiliki 3 anak yaitu Melanie, Adrian, dan Kristi. Sempat vakum membuat konser dan mendedikasikan diri di dunia pendidikan, seperti apa gebrakan baru Adri Subono di Si Master Konser? Langsung saja kita tanya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, langsung saja kita akan sambut Mas Adri Subono. Halo Mas Adri, apa kabar? Baik. Master konser kita Mas Adri, sebelum duduk, Mas Adri kemana aja selama ini? Saya sudah menunggu-nunggu gebrakan baru Mas Adri. Mengundang siapa lagi nih ya Mas Adri Subono? Kemana aja? Kemana aja? Ngurusin cucu. Ngurusin cucu. Ya sekarang menikmatin aja menikmatin cucu, keluarga, ngurusin yang dulu jarang diurusin. Mas Adri, sebelum kita tanya lebih jauh lagi tentang Mas Adri, harus jawab singkat dulu nih. Bikin konser atau nonton konser? Bikin konser. Bagi-bagi flyer atau bikin spanduk? Bikin spanduk. Bikin spanduk, kenapa? Bagi flyer nggak diambil, dibagiin, nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil ya. Tapi katanya istrinya yang lebih banyak istri diambil saya flyernya. ikut bagi-bagi, pada ngambil. Istri saya cantik kan. Private concert atau public concert? Public concert. Oke, dididik ayah atau dididik paman? Dua-duanya.
Dua-duanya? Mesti saya jujur mengatakan dua-duanya. Mereka punya cara sendiri-sendiri. Oke. Mariah Carey atau Shah Rukh Khan? Oh, Mariah Carey. Kenapa harus ada ohnya gitu? Nah. Dua-duanya bagus, dua-duanya is diva. Cuma Shah Rukh Khan ribet. Mariah Carey juga ribet, apalagi dia pakai hak tinggi selalu kan. Sekali waktu dia bad mood ya? Iya, bad mood. Sekali waktu dia pakai gitu, dia jatuh, udah yang semua orang kena imbasnya. Memangnya kenapa Shah Rukh Khan? Dia idola saya loh, Mas. Oh iya, Shah Rukh Khan dia dancernya banyak sekali, dan ya boleh dikatakan saya selalu on time dengan waktu. Mereka enggak gitu lah. Oke. Pada waktu itu dancernya ya. Baik, terima kasih. Silakan Mas Adri. Baik, nanti saya mau tanya-tanya di balik layar aja soal Shah Rukh Khan. Oke. Tapi kita mau buka box dulu. Untuk Mas Adri, box berapa Mas yang akan dipilih? Box nomor 5. Box nomor 5. Kita buka box nomor 5. Raja Konser, tepuk tangan. Saya masih ingat di era 90-an sampai 2000, itu hanya ada Java Musikindo di Indonesia yang menjadi promotor terbesar. Kok bisa sampai sebegitunya, memang sepowerful apa sih Adri Subono? Padahal kan kalau jadi promotor harus banyak duit nih. Berarti paling kaya ya Mas Adri? Saya bukan raja konser loh. Mungkin saya dulu aktif sekali pada zamannya dulu ya. Ya bukan kaya ya. Modal dulu dengan modal sekarang beda. Karena harga artis dulu lebih murah daripada sekarang. Sekarang harga artis bisa jadi 20-30 kali lipat daripada dulu. Kalau dulu Bruno Mars berapa? Sekarang berapa tuh Mas? Bruno Mars ya bilang aja 100 perak gitu ya. Sekarang mungkin udah 20-30 kalinya gitu lah gitu ya. Karena Bruno Mars juga dulu waktu pertama kali datang ke sini dia belum apa-apa kan. Dia pertama kali keluar dari Amerika untuk bikin konser di Indonesia itu pertama kalinya. Sekarang dulu dia belum menang award, belum dapat apa-apa kan. Sekarang dia udah dapat award segala macem. Dan sekarang banyak sekali promotor sehingga terjadilah perang harga. Kalau dulu kan saya sendiri gitu lah. Jadi saya bisa kontrol harga. Kenapa dulu Java Musikindo hanya bisa menjadi satu-satunya, itu gimana cara? Apakah memang nggak ada saingan atau karena memonopoli, mendominasi? Nah, dulu tuh masih jarang, orang nggak tahu tuh promotor tuh apa gitu loh. Promotor apa tugas dari seorang promotor? Itu saya juga waktu itu untung-untungan, bukan untung-untungan. Saya bilang saya mau jadi promotor. Saya mau datengin artis-artis dunia datang ke Indonesia. Karena jarang sekali ada artis yang datang ke Indonesia kan. Semua cuma mampir di Singapura, di Manila, di Australia. Tapi jarang ke Indonesia. Saya pikir itulah diperlukan seorang promotor atau seorang panitia untuk membuat satu konser. Tanpa ada panitia atau promotor, artis nggak akan datang ke Indonesia. Apa yang menggerakkan Mas Adri ingin mendatangkan artis-artis papan atas itu ke Indonesia? Cuan. Duit. Memangnya besar ya Mas? Iya besar lah. Keuntungan jadi promotor. Dunia musik tuh nggak ada matinya kan, dunia konser tuh nggak ada matinya. Artis tuh kebanyakan mendapatkan uang di konser mereka. Bisa untung berapa banyak tuh yang paling tinggi yang pernah diraih Mas Adri pada saat itu tuh? Keuntungan terbesar di konser dibandingin siapa? Keuntungan dan kerugian ya. Kerugiannya saya kehilangan rambut. Keuntungan tuh bisa sampai berapa? Banyak cuannya? Banyak. Kira-kira kerugian juga bisa. Lebih dari 30 miliar? Oh enggak, dulu harga artis nggak semiliar-miliar kayak sekarang gitu. Dulu harga artis masih puluhan ribu, bahkan cuma berapa ratus ribu mungkin ya. Dolar ya? Iya, sekarang kan udah jutaan dolar gitu, beda. Kenapa susah Mas untuk masuk ke Indonesia? Dulu Indonesia tuh tidak segampang sekarang. Dulu tuh keadaan ada macam-macam lah. Ada dulu nggak seaman sekarang lah. Ada bom Marriott segala macam, ingat kan, sehingga terjadilah travel warning, travel ban, sehingga orang datang ke Indonesia juga, artis datang ke Indonesia juga berpikir dua kali. Dan belum banyak artis datang ke Indonesia, sehingga untuk referensinya mereka juga nggak punya. Artis mana yang udah pernah datang ke Indonesia? Jadi mereka nggak bisa tanya kepada siapa-siapa, jadi gitu lah. Jadi makanya pertama kali dulu waktu saya mau datangkan artis, ditanya oleh agennya, keamanan di Indonesia gimana? Anda menjamin nggak? Boleh nggak saya bawa senjata? Ya nggak boleh lah, saya bilang kayak gitu lagi. Dari 5 artis yang saya udah deketin, mungkin saya kehilangan 200 artis gitu. Mas Adri, memangnya itu menjadi cita-cita Mas Adri ya jadi promotor? Kan katanya mau jadi tentara. Iya, nggak jadi cita-cita. Saya pertama kali pengen jadi tentara dulu sih. Karena ayah saya seorang tentara kan. Saya pengen jadi tentara. Cuma karena satu dan lain hal, saya nggak diterima jadi tentara lah pada waktu itu. Sehingga saya diberangkatkan oleh ayah saya ke luar negeri, ke Jerman gitu. Tapi menjadi promotor itu
karena saya pikir saya dari dulu tuh senang dengan musik. Saya dulu pernah jadi penyiar radio dari tahun 70. Saya kalau keluar negeri selalu nonton konser dan menyempatkan diri lah untuk nonton konser dan jadi tergelitik lah pengen bikin nih, kenapa nggak bisa ini terjadi di Indonesia gitu lah. Ini Akon sejati, anak konser sejati. Oh gitu ya Mas. Iya. Nah apakah dengan background ponakan seorang Habibie itu mendukung karir Mas Adri sehingga menjadi satu-satunya promotor di Indonesia yang dulu luar biasa? Bukan satu-satunya, mungkin ada satu lain tapi tidak aktif seperti saya. Saya agresif sekali kan. Ngefek nggak menjadi ponakan Pak Habibie dengan karir jadi promotor? Masa sih? Nggak sama sekali dengan segala hormat saya kepada beliau Habibie. tidak memberikan akses tertentu terhadap channel. Beda. Soalnya kalau Pak Habibie kita ngomong kapal terbang pasti kita bisa punya akses. Tapi kalau soal musik pendekatan ke artis, kepada agent, enggak, itu beda. Berarti sekarang bisa dibilang sudah mengalami fase financial freedom ya Mas ya. Apakah dulu berarti tabungannya banyak banget ya sudah settle ya dari hasil konser, memang menjanjikan itu ya Mas? Duitnya cuma segini, cuma harus pinter aja karena duitnya cuma segini, jadi kita pinter-pinter harus mengaturnya lagi. Masa sih cuma segini? Ya gitu. Nggak percaya sih. Harus pinter-pinter mengaturnya gitu. Oh gitu ya. Apakah juga Mas Adri menjadi konsultan untuk para promotor-promotor kekinian sekarang? Saya sering diajak ngobrol sama namanya promotor-promotor sekarang. Ya kita bertukar pikiran. Satu hal yang Mas Adri pesankan, nasihatkan ke para promotor zaman sekarang tuh soal apa biasanya Mas, rata-rata Mas? Tetap bertahan, tetap jangan terlalu jangan gila-gilaan beli artis dengan harga yang mahal gitu loh. Karena sekarang terjadinya banyak sekali perang harga kan. Nah itu kadang-kadang yang untuk saya pikir itu nggak sehat gitu lah. Kalau terjadi perang harga, nanti terjadinya harga tiket juga mahal jatuhnya kan gitu kan. Total berapa ratus konser yang pernah dibikin? Sekitar 120. Saya selalu menempatkan artis Indonesia sebagai opening act biasanya. Dipersembahkan oleh Ya terima kasih pemirsa, masih bersama Mas Adri Subono. Nah kali ini teman-teman di studio dan juga Mas Adri, saya tidak sendiri, ada rekan panelis yang nanti juga akan menemani saya mengulik-ngulik sosok Adri Subono. Kita langsung undang panelis kita yang akan menemani saya pada malam hari ini. Kita undang Kang Maman. Kang Maman, tepuk tangan lebih meriah lagi. Salam pelontos. Teman pelontos ya. Sindu Alvito, Mas Sindu. Dan panelis ketiga kita malam hari ini, Melanie Subono. Salim dulu sama Papa. Tapi tahu nggak kalau Kak Mel mau datang? Nggak tahu. Nggak tahu. Kak Mel juga nggak bilang ya? Mobil Papa dulu, aku duduk di bawah itu pelang ATM gitu. Oh gitu ya? Oke. Tepuk tangan untuk para panelis. Saya ke Kak Mel dulu. Tapi ini saya nggak mau yang biasa-biasa ya Kak Mel. Sama hidup sama ayah, ada nggak pertanyaan yang sebelumnya nggak pernah ditanyakan? Apakah itu? Silahkan ditanyakan. Dalam malam apa aja? Apa saja? Nggak ada deh. Tapi aku masih boleh nebeng pulang kan? Ada nggak dari semua ajaran Papa yang Papa ajarin aku, Papa belajar dari keluarga, penyesalan terbesar di hidup Papa? Yang you wish Papa nggak lakuin? Ya, penyesalan adalah kurang memperhatikan anak. Itu aja yang sampai sekarang itu kadang-kadang, kenapa dulu saya begini ya, kenapa dulu saya begini ya, kenapa saya dulu kayak begini ya, kenapa saya dulu marahin anak kayak begini. Itu yang sampai sekarang yang kayaknya nggak bisa dibalikin lagi gitu loh. Saya tuh orangnya sangat perasa sekali gitu loh. Memang ada efek dari itu yang Mas Adri rasakan? Ya ada, walaupun sebetulnya mungkin orang lain nggak mikirin, tapi untuk saya kepikiran. Saya bikin nangis cucu aja satu kali waktu saya udah kepikiran terus kenapa saya bikin gitu. Emang segalak itu ya Mas Adri? Nggak segalak, cuma kadang-kadang saya punya peraturan gitu. Peraturan itu harus dilakukan gitu lah. Kalau nggak dilakukan ya itu ntar ya pokoknya itu peraturan orang tua gitu. Baik, pembukaannya luar biasa, namun kita sejenak kembali ke musik lagi ya. Nah kita ke
Kang Maman dulu, sudah berapa lama mengenal Mas Adri Subono dan apa yang sampai sekarang bikin Kang Maman penasaran? 1995 konser pertama Saigon Kick Saigon Kick yang katanya dulu susah penontonnya ya Mas di ya? Plenary. Di Plenary Hall. Liputan pertama karena saya di majalah musik waktu itu. Kemudian Jakarta Pop Alternatif 96. Dua-duanya nggak ada untungnya. Lalu, Oh iya, kenapa itu? lalu Adri Subono bilang, emang modalnya air mata darah kalau mau ada di dunia ini. Kita pikir selesai tuh, tapi ternyata malah lanjut terus. Nah, sekuat apa ya seorang Adri Subono dari air mata darah tapi nggak mau berhenti, malah makin dan terus sampai di konser yang luar biasa Sarukan itu. Itu yang saya lihat kekuatan untuk menghadapi kerugian yang jumlahnya nggak main-main. Gitu. Iya, iya. Sekuat apa Mas Adri sih? Masih kuat dulu. Masih kuat dulu. Itu masih kuat. Karena saya bilang kembali lagi harga itu tidak semua seperti sekarang. Iya, tapi Kalau udah sekarang saya nggak berkali-kali bakal kuat. mengeluarkan air mata darah dan ada juga kegagalan. Kenapa nggak kapok, nggak rugi? Kegagalan kita harus learning by doing. Pasti kegagalan karena nggak ada, kita bisa belajar di mana bikin konsep. Nggak ada gurunya. Kenapa masih menganggap dunia promotor dan konser pada saat itu masih menguntungkan padahal juga gagal dan rugi? Artis itu selalu ada dan selalu bikin konser. Dan pastinya kalau artis itu selalu bisa bikin keuntungan, datang ke Indonesia pasti mereka juga mau menemui fansnya dan pastinya si promotor juga pasti dapat keuntungan. Tapi kita harus belajar dulu gimana caranya kan. Dulu waktu pertama kali belajarnya saya salah. Pertama kali kesalahan saya bikin band rock itu di Plenary Hall. Ya orang kan orang bilang keder masuk ke situ kan. Jadi rada kok begini-gini masuknya ke Plenary Hall. Ngitung-ngitungnya masih salah segala macam kan. Itu lalu bikin di Pop Alternatif Festival juga salah itu karena ya kesalahan-kesalahan kecil yang sekarang udah kita nggak buat kesalahan lagi dengan itu. Mas Indu setuju dengan itu? Iya. Nah, konser yang atau festival yang dibuat Om Adri ini itu punya kayak legacy tersendiri gitu dan kayak kita ngomongin Jakarta Pop Jakarta Alternative Festival gitu ya. Itu kan sampai sekarang dirayakan gitu ya, kayak Foo Fighters kesini, ada Sonic Youth. Nah ini sebenarnya yang menarik adalah value apa sih Om Adri yang ingin disampaikan seorang promotor melalui festivalnya? Karena saya malah justru percaya bukan hanya cuan sebenarnya, tapi ada misi tersendiri juga gitu, ada idealisme tersendiri yang ingin disampaikan gitu lewat festival-festival Om Adri. Dulu tuh Indonesia nggak pernah dilihat sama artis loh, nggak tahu. Nggak mau main di mana di Indonesia, mereka tuh reluctant nggak mau gitu main di Indonesia. Tapi dengan ada beberapa artis yang saya datangkan, mereka jadi akan mau datang ke Indonesia. Itu menjadi promosi tersendiri kan. Dengan adanya konser yang bagus, aman dan sukses, itu kan menjadi promosi sendiri. Artis itu akan tanya kepada artis yang lain, gimana Indonesia? Oke nggak? Bisa nggak kita main di situ? Karena Indonesia selalu dilompatin. Artis datang dari Singapura, terbangin ke Australia. Di tengah-tengah kan Indonesia. Sebenarnya mereka bisa datang ke Indonesia juga kan? Itu yang saya pengen tarik semua ke Indonesia. Kita ada di Perth ada festival, di Jepang ada festival. Di semua negara ada festival, di Indonesia nggak ada pada waktu itu, benar-benar nggak ada. Saya rasa saya salah satu yang pertama bikin festival musik itu ya, Pop Alternative Festival itu kan, dan itu band besar sekali kayak siapa, Foo Fighter. Sekarang Foo Fighter udah sebesar apa kita nggak tahu gitu. Kak Mel, soal musik nih, ke Papa mau nanya apa? Apa mimpi Papa sampai Papa menjadi orang yang, aku nggak tahu, koreksi ya kalau salah ya, yang pertama kali memang menyetarakan. Bukan cuma bawa artis Indonesia jadi pembuka ya, tapi karena aku yang mengerjakan ridernya dan apa sih gambarnya, treatmentnya benar-benar sama. Benar-benar sama, kalau si A ditreat begini, maka artis Indonesia harus ditreat begini. Pada saat itu kan belum. Benar-benar ngebawa apa sih yang Papa pengen? Kenapa berani? Kenapa enggak gitu? Saya udah keluarkan duit sekian banyak untuk si artis. Itu nanti ada artis Indonesia kita bisa angkat. Dia juga bisa belajar juga dari apa yang dilakukan oleh si artis yang kita datangkan gitu juga kan. Dan sebetulnya gampang kan, kita udah keluar modal segini, ini modal yang artis Indonesia juga datang ke sini nggak sebesar kalau kita datang artis luar negeri, karena kita nggak bayar pesawat segala macam. Tapi dengan kita menyetarakan mereka juga bisa belajar kan. Artis asing itu disiplin loh, sangat tertib dalam melakukan kerjaannya dia.
dan mengikuti riders sih. Walaupun ada 1-2 yang nakal. Saya selalu menempatkan artis Indonesia sebagai opening act biasanya. Artis bukan, walaupun kita dibatasin artis Indonesia boleh menyanyi berapa lagu gitulah. Pada waktu Pop Alternatif Festival memang mereka bilang tidak boleh banyak artis Indonesia yang tidak boleh banyak lagu artis Indonesia boleh nyanyi gitu kan. Nah, tapi yang penting harus ada Indonesia di panggung gitu ya. Kamar saya, meja tulis itu saya menghadap ke jendela sehingga saya bisa lihat apa yang terjadi. Jadi waktu bom merah itu kebetulan saya lagi sakit asam urat. Dipersembahkan oleh Ya, masih bersama Mas Adri Subono dan para panelis yang luar biasa di Q&A. Kita next box dulu, nomor berapa? Saya pilih nomor 7. Box nomor 7 kita buka. Dari Raja Konser kita masuk ke Family Time. Baik, kita mau masuk lebih dalam lagi ya tentang sosok Adri Subono yang tadi Kang Maman bilang sosoknya disiplin, sangat keras, tegas seperti itu. Sehingga sukses juga menghasilkan konser-konser yang luar biasa di Indonesia. Pasti nggak mungkin dong tanpa dukungan family. Walaupun tadi Mas Adri bilang familynya sering ditinggal-tinggal ya karena nggak banyak waktu begitu. Nah, Mas Sindu dulu yang kemarin juga sempat ketemu Mas Adri mengulik-ulik lebih dalam. Tenang Pak, tenang Bang, tenang Bang. Oke, kalau ngomongin Om Adri dan keluarga, sebenarnya aku juga justru tertarik relasinya dengan almarhum B.J. Habibie gitu ya. Dan waktu kita sempat ngobrol-ngobrol ini ada satu yang aku rasa gagasan-gagasan almarhum B.J. Habibie itu banyak yang mengendap justru di Om Adri karena teman ngobrolnya kan. Contohnya gitu kan. apa yang Mas Sindu tangkep? Waktu Om Adri cerita kalau waktu almarhum kehilangan Ibu Ainun dan itu sangat-sangat duka gitu ya. Terus punya gagasan membuat telepon lintas dimensi. Jadi ini konsepnya artinya sebenarnya mungkin buat almarhum B.J. Habibie masuk akal sebenarnya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit nggak tuh? Gimana tuh Om Adri? Jadi seberapa pengaruh value dari Pak Habibie ke ponakannya yang satu ini? Saya dekat sama beliau. Saya tinggal dulu di Jerman selama 7 tahun di satu rumah ya, di rumah yang kecil di flat waktu itu. Awalnya rumah kecil dan sangat-sangat dekat. Saya belajar banyak sekali dari beliau karena beliau itu cara mengajarinya beda dengan cara mengajari ayah saya. Ya, jadi cara berpikirnya saya dipengaruhi oleh beliau dengan cara berpikirnya. Berpikir itu sangat beliau itu sangat tegas ya, nggak neko-neko dan sangat disiplin. Nah dulu itu ketika ibu meninggal itu bapak kan apa ya? Terguncang ya? Terguncang, sangat terguncang sampai dia bilang, Adri, kamu tahu kan berapa tahun yang lalu nggak mungkin terjadi seperti sekarang. Sekarang saya lagi dari sini, lalu ada orang di WC di New York. Kita bisa teleponan tanpa ada kabel. Itu dulu kita nggak mikir nggak mungkin bisa terjadi. Apalagi sekarang sudah kita bisa melihat dengan secara visual ya. Yang saya pengen cari adalah satu frekuensi di mana saya bisa menemukan frekuensi di mana Tante Ainun, ibu itu yang saya sebut Tante Ainun ada di sana. Kalau saya bisa menemukan frekuensi itu, mungkin saya bisa berhubungan dengan beliau. Saya kan nggak ngerti gitu. Saya ya mantuk-mantuk aja gitu. Tapi itu bukannya tidak mungkin. Kalau Pak Habibie kan beliau kan benar-benar background-nya kan teknologi, dunia pendidikan yang sangat kental begitu. Nah, melihat ponakannya ini masuk ke dunia konser musik, beliau mendukung nggak? Dia dukung apapun juga selama dia pikir yang penting tuh ini dan ini. Pernah ikut nonton konsernya Mas Adri? Iya, pernah nonton sekali konser. Apa komentar Pak Habibie? Dia nonton Bruno Mars pada waktu itu. Tahun berapa Mas? Tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya. Dia Bruno Mars. Habis itu dia pulang kapok deh. Kenapa? Suaranya kenceng banget deh. Kalau begitu siapa yang paling berperan dalam hidup Mas Adri? Saya dididik oleh ibu saya sampai saya umur 16 tahun. Setelah 16 tahun sampai beliau meninggal, Pak Habibie meninggal, saya dididik oleh beliau. Jadi mungkin lebih lama saya dididik oleh Pak Habibie daripada ayah ibu saya. Karena saya tinggal di Jerman pada waktu setelah itu kan. Jadi dua-duanya berpengaruh. Saya dididik ibu saya secara agama. Ayah ibu saya itu haji dan agamanya sangat kuat sekali. Ayah saya sangat disiplin sekali sebagai seorang militer. Ya dulu
kalau saya pulang gitu nggak baju itu dilipat cuma segini, mestinya segini gitu ya, saya ditampiling. Zaman dulu ini bukan zaman dulu keras kan gitu ya. Tapi terus pokoknya dimarahin secara militer lah gitu lah. Tapi ketika saya datang ke tempat Pak Habibie, kalau saya melakukan kesalahan itu tidak dimarahin, tapi diajak berdiskusi. Kenapa saya bikin kesalahan itu? Nah, sehingga saya tidak akan bikin kesalahan lagi gitu. Contohnya kalau saya taruh gelas di meja, tiba-tiba gelas itu jatuh kan, bukannya saya dijewer, tapi ditanya kenapa itu gelas bisa jatuh? Karena kamu taruhnya di pinggir, mestinya kamu taruh di sini. Jadi diajak diskusi dan solusinya Sabar bisa sekali gitu. ya. Sabar, kadang-kadang saya jadi semuanya sabar. sabar nggak seperti itu? Tapi Kamel, Aku nanya duluan boleh? Nggak bisa. Tadi aku udah ngajak Sweet di belakang. ada apa Jadi ini? aku datang dengan sebuah pertanyaan, emang mau menanyakan itu. Oke, jangan rebutan berarti. Ini hak prerogatif Kamel sebagai Yaudah, anaknya Mas nggak jadi Adri Sweet. nih, Kang Maman ngalah dulu. Mohon maaf. Ya, karena aku personally kan tahu Papa as a person kan di rumah dan segala macam. Ada beberapa cobaan di hidup pasti yang dialamin, tapi Papa benar-benar ada perubahan di Papa setelah mengalami nyaris nggak ada di Bom Marriott. Oh ya. Karena waktu itu aku lagi di luar negeri pula, ngelihat di berita tiba-tiba ada jendela yang hordennya aku kenal, itu horden kamar kerja Papa, dan nggak ada orang yang bisa aku hubungin gitu, dan memang aku tahu Bom Marriott itu pengaruhnya gede banget buat Papa. Apa nilai-nilai yang Papa dapat setelah kejadian itu? Iya, Mas Adri boleh Saya diceritakan? dikasihkan kesempatan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Jadi pada waktu Bom Marriott itu, kantor saya itu lantai 2 di samping hotel Marriott. Bom Marriott itu terjadi sekitar 30 meter dari kamar saya. Kamar saya, meja tulis itu saya menghadap ke jendela sehingga saya bisa lihat apa yang terjadi. Jadi waktu Bom Marriott itu, kebetulan saya lagi sakit asam urat sih. Jadi saya minum banyak. Jadi beberapa kali saya mesti ke kamar kecil. Satu waktu ketika saya ke kamar kecil, saya masuk lagi ke dalam kantor, itu terjadi ledakan. Bam! Dan begitu saya lihat, itu gelap semuanya. Begitu saya lihat kamar saya itu, meja saya hancur berantakan. Itu kaca-kaca dari mana? Dari jendela itu mungkin menimpa sekitar 6 meter dari jendela. Sehingga kalau saya ada di situ, pastinya saya udah nggak ada. Itu terjadi tahun 2004 pada waktu itu. Apa yang Mas Adri kemudian pikirkan dan rasakan ketika melihat berada di situasi seperti itu? Ya, ketakutan. Saya turun ke bawah itu seperti gelap semuanya. Gelap semua. Saya keluar itu banyak orang yang berkumpul di luar. Kita cari minum. Saya bekas minum air siapa saya nggak tahu. Saya minum tegak. Saya seperti kita kalau ngeliat di film-film itu loh. Jadi orang-orang pada ketakutan, gelap semuanya. Lobbynya gelap. Dan itu dahsyat sekali sehingga saya sejak itu saya takut naik pesawat. Saya nonton ke bioskop, saya pergi ke bioskop, berapa menit kemudian saya minta keluar kan, suaranya kencang sekali kan. Itu lama sampai saya bisa recover dari itu. Ya, saya tahu saya dikasih kesempatan sekali lagi untuk ya memperbaiki diri untuk hidup. Apa yang berubah setelah itu, Mas Adri? Saya mulai sholat. Walaupun sedikit-sedikit tidak sampai sekarang. Alhamdulillah saya sholatnya sekarang lebih rajin daripada dulu lah gitu. Jadi step by step saya memperbaiki hidup saya lah gitu lah. Kang Maman. Saya ingin balik ke era Pak Habibie. Ya. Kalau 17 Agustus terlihat di layar kaca ada Mas Adri Subono di istana. Tapi kok nggak memanfaatkan nepotisme ya, nggak minta jabatan dan macam-macam ya seperti anak-anak sekarang ya? Waduh. Saya justru pada waktu Bapak jadi presiden, jadi presiden saya malah absen kerja, malah konser saya batalin sendiri. Ricky Martin, pada waktu saya batalin Ricky Martin loh. Nah itu dia. Karena banyak demo segala macam. Aduh, kok nggak enak kok bikin kayak Ricky Martin, tahu kan? Iya, tahu. Ya, itu padahal tiket udah sold out. Tapi ya nggak enak rasanya, terus saya batalin aja lah. Jadi menjadi ponakan Pak Habibie itu suatu keuntungan atau beban? Oh iya pasti ya, banggalah saya menjadi seorang keponakan dari seorang B.J. Habibie ya. Kak Mel? Apa tuh? Juga kan menjadi bagian dari keluarga Habibie kan pasti banyak privilege, tapi juga saya lihat tidak menggunakan privilege itu ya? Aku malah kanan kiri ya dikaitkan dengan keluarga Habibie, punya nama besar Subono, bangga dan beban. Karena sampai hari ini apapun yang saya kerjakan,
ya nggak ada hubungan sama industri pesawat atau musik deh, aku mau bikin jadi pengusaha tumbler gitu. Berhasil, tetap orang akan ngomong, ya iyalah lu anaknya ini, lu cucunya ini, tetap. Dan papa mungkin karena diajarin sama Eyang, aku juga tidak boleh menggunakan gini, mendapatkan kemudahan karena punya nama itu pasti. Banggalah, Menyalahgunakan. tapi jangan salah gunain. Sebelum kita break, komentar dari sang papa melihat putrinya seperti itu gimana? Saya sih cuma berdoa aja, berdoa semoga apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang mesti dilakukan gitu lah. Saya juga harus bilang hati-hati Mel, dan semua harus dengan data kalau melakukan sesuatu. Jadi deg-degan sih. Deg-degan. Muka saya boleh begini, tapi kalau urusan dia sih deg-degan. Beliau selalu mengatakan, saya kan cuma lulusan ini. Tapi jujur nih Om Adri, sudah berapa anak yang Om Adri sekolahkan dan biayai? Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A. Kali ini untuk segmen yang akan kita ikuti sama-sama di segmen terakhir ini adalah sebuah permainan. Nah, saya mau membagi 2 tim. Silakan untuk Kang Maman berdiri dan juga bergabung bersama Mas Adri. Waduh. Nah, ini satu tim nih ya. Silakan Mas Adri. Boleh di podium kita sebelah anak kiri. muda. Kolonial milenial banget. Oke, karena ini ada kemiripan ya Kang Maman dan juga Mas Adri. Kita kasih nama timnya Upin Ipin kali ya. Oke, Mas Indro dengan Kamel satu tim. Nah, ini karena rambutnya panjang gondrong semua ya. Ya udah tim gondrong lah ya. Oke. Nah, nanti akan ada gambar emoticon, silakan ditebak judul lagunya apa. Judul lagu dan penyanyinya apa. Yang akan menjawab silakan pencet bel. Pencet bel dulu baru menjawab. Sudah siap? Coba dulu mungkin Mas Indro Kamel. Oke. Kita mulai tim Upin Ipin dan tim Gondrong. Gambar pertama, siapa mau jawab? Oke, tim Gondrong. Apa nih? Judul lagu dan penyanyinya? Kalau dari emojinya sih ini kayak video klipnya The Lazy Song ya Bruno Mars ya. Salah ya kayaknya. Apa judul lagu? Judul lagu? The Lazy Song. Lazy Song, salah. Bukan, ada pasti kata monkey-nya nih. Nah, apa? Dancing, apa monkey gitu ya? Dancing monkey. Oke, nyaris nggak apa-apa deh. Dance Monkey. Nggak boleh, nggak boleh. Apa namanya? Kita play dulu musiknya. Nah, ya, oke, tepuk tangan untuk Kang Mama. Nah, gambar kedua kita akan buka judul lagu dan penyanyinya. Oke, Kang Maman. Tulus, hati-hati di jalan. Wih, betul. Keren. Kita play dulu dong. Hati. Kita akan bersama. Yeay, betul Kang Maman, tepuk tangan Kang Maman. Luar biasa. Nggak ada penghalang jadi cerah. Selanjutnya. 2-0 ya ini ya, 2-0. Ayo nih, milenial dan kolonial. Rasa gue dia cuma mencet. Kesenangannya Mas Adri. Apa? Eric Clapton. Judul? Tears in Heaven. Benar. Tears in the Heaven, benar ya? Would you hold my hand if I saw you in heaven? Tepuk tangan. Idolanya beliau. Benar ya? Selanjutnya. Oke. Stop and stop. Silakan, Kang Maman. Sampai batas waktu. Ade Govinda Padli. Padli. Salah? Masih salah? Fadli Judulnya? Padi, ya. Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Enggak. Kasih kesempatan. Oke. Berarti 3-1. 3,5. Oke, kita mulai. Merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Aduh.
Gimana nih tim Upin Ipin akhirnya memenangkan ya, senior memang beda ya. Kita ngalah tadi. Oh enggak, itu alasan orang kalah biasa kayak gitu. Oke Mas, kita langsung buka box nomor berapa ya? Box kali ini? Nomor 2. Oke, box nomor 2. Kita buka box nomor 2. Lifestyle. Tepuk tangan dong. Nah, kita mau bicara lifestyle Mas Adri Subono ya. Mas Adri, dulu saya kenal Mas Adri itu rambutnya gondrong, ya memang agak botak begitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Kenapa nggak gondrong lagi, Mas? Nggak ada modal. Kan katanya sempat mau tanam rambut tapi gagal ya, Mas? Ya, Benar nggak? Saya dulu waktu masih muda rambut saya segini kan. Panjangnya sepanggul. Terus lama-lama rontok atasnya. Lalu pada tahun 96, waktu itu teknologi baru ada katanya untuk bisa menanam rambut kan. Jadi saya pergi ke Jerman. Di Jerman itu saya dioperasi katanya. Jadi saya dibius di sini dengan 15 kali suntikan di leher saya. Di sini suntikannya, lalu kepala saya dari ujung kuping sini kiri ke ujung kanan itu seperti digergaji gitu lah. Terus diambil rambutnya, ditaruh di atas meja. Itu rambut rupanya akarnya baunya putih tuh ya. Ditaruh di atas meja, lalu di sini dibor di kepala sebanyak pakai laser ya, sebanyak 2.500 rambut. Saya mau nanamin 2.500 rambut pada waktu itu. Dari sini habis itu rambut yang di bawah itu ditanamin satu-satu di sini. Nah, bahwa dia tanamnya 100 atau 200 atau 500 kita nggak bisa hitung ya. Siapa yang bisa ngitung rambutnya berapa biji, berapa lembar kan. Jadi terus ditanam, udah habis itu ya hasilnya pada waktu itu, waktu saya pulang ke Indonesia tuh orang kayak abis luka tuh kan kayak borok gitu, kayak merah kan gitu ya. Saya terbang di pesawat tuh kepala saya rada-rada merah. Pada waktu itu zamannya AIDS kan, orang jadi agak menjauh sedikit dari saya. Jadi akhirnya, sekarang jahitannya ada dari kuping sini sampai kuping kanan ada jahitan saya. Tapi sukses waktu itu ya? Enggak, jadi segini aja sekarang. Jadinya kayak strawberry tuh. Oke, kalau soal lifestyle nih Kang Maman. Enggak, yang menarik Mas Adri itu dari dulu seperti ini aja. Tapi berhasil mendapatkan cinta perempuan tercantik di atas catwalk. Dulu saya gantengan daripada sekarang. Dulu gantengan dari masih punya rambut gitu lah. Ya pada waktu itu saya mendekati lah. Dulu istri saya Pragawati terkenal pada waktu itu, pada zamannya tahun 78. Saya dekatin, ya kebetulan dia mau. Setelah 2 bulan pacaran keburu dia putusin, saya ajak kawin. Dan hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan. Langsung dan bisa langgeng seperti sekarang. Alhamdulillah. Nah, resepnya apa Kang? Kita sudah menikah berapa puluh tahun ya, 48 tahun. Tangan. Apa resepnya Mas Adri? Resepnya ya sebetulnya istri saya lebih banyak mengalah. Kan saya kan orangnya spontan gitu kan ya. Dia lebih banyak ngadu ke yang di atas biasanya. Oh, lebih banyak ngadu yang di atas mengadukan Mas Adri ya? Iya, kadang-kadang supaya dia tahan mungkin. Wow, hidup perempuan. Kamel, lifestyle-nya Papa nih. Ceritakan aja kali ya. Boleh. Emang Papa lifestyle-nya itu lagi suka-suka menikmati hidup nih gitu. Tapi jarang aku ngelihat orang tua di usia Papa, dari orang tua teman-teman aku, yang setiap pagi kita di grup WhatsApp itu sekitar jam berapa udah dapat mulai jalan sekian, jam 8-nya kita dapat report berapa ribu langkah. Iya dapat itu. Dan kita pasti dinyalain live location. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu nih ngejarnya kemana gitu kan. Takut Dan ada itu apa-apa. dikonfirmasi oleh teman-teman aku. Jadi dia banyak lewat rumahnya Bertrand, rumahnya siapa? Bapak lu udah lewat pagi ini. Bapak lu udah lewat gitu. Jadi itu sangat dipupuk banget sih gimana olahraga berjalan sampai hari ini. Sekarang dia lagi doyan menjaga badan dengan intermittent. Apa yang membuat Mas Adri memiliki gaya hidup sehat seperti yang saya olahraga dari umur 16, saya nggak pernah berhenti olahraga. Oh, saya pernah di operasi jantung. Saya pernah dipasang ring, 5 ring per waktu. Sekitar berapa tahun? 13 tahun yang lalu gitu. Dan di situ waktu saya sebelum masuk kamar operasi itu saya berhenti ngerokok. Saya terakhir ngerokok adalah ketika saya mau masuk kamar operasi. Dan saya berhenti sekaligus gitu. Karena saya berpikir saya nggak mau kurangin 1 rokok, 2 rokok, 3 rokok. Mungkin susah berhasil ya. Bisa berhenti itu. Dan saya pada waktu itu saya mau sehat. Saya bilang saya mau lihat cucu saya. Sekarang saya pengen lihat cucu saya menjadi seorang sarjana. Jadi selalu saya punya satu motivasi untuk tetap sehat lah gitu. Papa dulu ngajarinnya gimana sih umur 0 sampai 20.
belajar untuk hidup. Belajar doang, belajar gitu. 20 sampai 50 mau 40 bekerja. cari uang. Kesannya mau nikmatin hidup. Jadi Papa tuh udah kayak punya Timeline ya. timeline. Kalau dari Mas Indo Nah ini sendiri yang menarik apa? adalah justru kesehatan mentalnya. Kalau promotor itu kan ya biasa ya ada yang nggak laku, ada yang laku, deg-degan juga ini besok hujan atau gimana, tiket belum laku. Nah itu gimana sih Om Adri menjaga ya untuk terus stabil secara mental gitu? Karena ya itu pasti kalau ya pasti down lah, mungkin nggak laku atau kayak rugi besar terus bangkit lagi. Nah itu gimana tuh Om? Ya kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kita punya perkiraan, ya kita harus terima lah, nggak bisa ngelawan juga kan kadang-kadang ya. Itu dalam konser itu kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita dikibulin sama apalah salah satu sponsor atau apa itu kan kita harus bisa terima. Pernah yang penting, ya, Mas? oh ya, yang penting konser itu harus sukses, aman dan tidak terjadi apa-apa. Bayangin di tengah puluhan ribu penonton, ribuan penonton itu kan bisa terjadi, semua bisa terjadi kan dulu. Bahkan ingat dulu tuh kalau saya bikin konser itu datang dulu kepolisian tuh nyariin pakai metal detector itu nyariin bom siapa tahu ada bom di tengah-tengah kursi-kursi penonton. Zaman dulu tuh lebih berat daripada sekarang kan nggak ada. Itu kan bikin kita tegang juga, ada polisi bawa dengan anjing segala macam untuk meriksa semua seluruh gedung penonton sampai ke ruang artis segala macam. Itu bikin stres kan. Kalau artis udah kita jualan tiket udah habis-habisan, tiba-tiba artisnya nggak datang kan gimana gondok ya, tiba-tiba tahu-tahu artisnya lagi di Bali. Pernah ada kayak gitu tuh. Nggak mau datang ke Jakarta, udah tekan kontrak, kita udah jual tiket, udah habis tiketnya, tiba-tiba dibatalin diri. Tiba-tiba kita di liburan di Bali. Tapi yang menarik dari Mas Adri itu selain tadi dunia kehidupan lifestyle dan juga konser dan musiknya adalah tentang pendidikan. Yeah. Karena setelah vakum ini kan Mas Adri juga masuk untuk dedikasi ke dunia pendidikan dengan sejumlah sekolah ya. Itu kenapa dunia pendidikan? Apa hubungannya dengan dunia musik tiba-tiba masuk ke dunia pendidikan sih Mas? Sebetulnya saya hanya meneruskan impian dari ibu saya. Jadi ibu saya dulu punya satu sekolah yang luas tanahnya sekitar 1,5 hektar di dekat Tangerang Selatan sini ya. Dan ada sekolah SD, SMP, SMA. Ketika ibu saya meninggal, dia menyerahkan itu kepada anak saya yang laki, karena anak saya laki yang tertua. Dan saya mendampingi anak saya untuk meneruskan impian ibu saya gitulah. Terima kasih. Ini yang menarik, Mel. Beliau selalu mengatakan, saya kan cuma lulusan ini. Tapi jujur nih Om Adri, sudah berapa anak yang Om Adri sekolahkan dan biayai? Ya, nggak tahu. Ya gitulah kira-kira. Kenapa Mas Adri? Ini kan sesuatu hal yang menginspirasi ya. Boleh dong dibagikan ceritanya. Enggak, saya selalu mengajarkan anak-anak bahwa uang yang kita punya itu bukan uang kita. Saya pernah punya pengalaman buruk sekali. Ketika sekitar tahun 82, saya pulang dari Eropa, saya jalan sampai ke depan rumah, tiba-tiba ada pistol, klak-klak. Ditodong saya. Saya serahkan semuanya, apa yang saya punya, ada uang saya segala macam. Dari situ saya belajar bahwa apa yang saya punya itu ada hak orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka, ya kan? Ya itu 2,5% itu yang kita harus. Semenjak itu saya belajar bahwa mungkin dulu saya lupa ya, tapi itu saya belajar bahwa ini adalah kita harus mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Sebelum kita akhiri, pesan untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, Mas. Untuk promotor sebetulnya, untuk promotor. Silakan, boleh. Banyak, tetap optimis. Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Konser itu bisa dilakukan di Semarang, di Surabaya, di Bali, di Makassar segala macam. Pasar itu masih besar sekali. Jadi tetap fokus, berikan yang terbaik apa yang kalian bisa buat, dan antar promotor itu sebaiknya kita bisa berbicara sehingga tidak terjadinya perang harga. Itu kira-kira. Terima kasih. Mas Adri Subono, luar biasa. Si Terima master kasih. konser kita malam hari sudah berkenan di Q&A, berbagi inspirasi dan juga cerita yang luar biasa. Dan tepuk tangan untuk para panelis kita. 3 sosok inspirasi juga yang berkenan hadir. Dan semoga edisi kali ini bermanfaat dan juga memberikan inspirasi bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih juga, tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman mahasiswa yang ada di studio. Dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari. Tepuk tangan untuk Sarung Gajah Duduk. Dan pemirsa, terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Anda. Kita akan berjumpa di episode menarik Q&A lainnya. Tetaplah bersama kami, hanya Q&A di Metro TV yang membawa inspirasi dan kisah-kisah menarik untuk Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa lagi.
Mas Adri, terima kasih. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.